Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas mengenai meningkatkan kualitas keimanan kepada Rasul-Rasul Allah. Tujuan pembelajaran. Jadi apa sih tujuan pembelajarannya? Tujuannya adalah agar terbiasa meneladani sifat dan perilaku Rasul pada kehidupan sehari-hari. Kami akan menjelaskan mengenai pengertian iman kepada Rasul, sifat Rasul-Rasul Allah, tugas Rasul-Rasul Allah, meneladani sifat dan perilaku Rasul, dan juga hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Perhatikan gambar berikut ini. Berikan pendapatmu tentang kedua gambar tersebut. Pembahasan selanjutnya ada pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Lalu, ada perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu berbeda ya teman-teman. Jadi, Nabi ini adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pada umatnya. Selanjutnya, Rasul. Rasul merupakan manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Mengimani Rasul-Rasul Allah itu merupakan kewajiban hakiki bagi seorang muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Selanjutnya, perintah beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lalu pembahasan selanjutnya ada sifat Rasul-Rasul Allah. Jadi, Rasul sebagai utusan Allah memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang Rasul. Sifat-sifat tersebut adalah sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Adapun sifat wajib yang pertama as-siddiq, yang kedua al-amanah, yang ketiga at-tabligh, yang terakhir yaitu al-fadhanah. Yang pertama ada as-siddiq. As-siddiq yaitu Rasul selalu benar. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. Apa yang disembah oleh bapaknya adalah sesuatu yang tidak memberikan manfaat dan mudarat. Jauhilah. Kedua ada al-amanah. Al-amanah yaitu Rasul selalu dapat dipercaya. Di saat kaum Nabi Nuh mendustakan apa yang dibawa olehnya, Allah pun menegaskan bahwa Nabi Nuh adalah orang yang terpercaya, atau kita sebut dengan amanah. Yang ketiga ada at-tabligh. At-tabligh yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan Nabi Muhammad dan tidak disampaikan kepada umatnya. Yang keempat ada al-fatonah. Al-fatonah yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah. Nah, setelah mengetahui sifat wajib bagi Rasul, coba teman-teman contohkan 4 sifat tersebut pada kehidupan sehari-hari. Sifat mustahil yaitu al-kizib, yang kedua al-khiyanah, yang ketiga al-hitman, dan yang keempat al-balada. Yang pertama ini ada al-kizib. Al-kizib yaitu mustahil Rasul itu bohong atau dusta. Semua perkataan dan perbuatan Rasul tidak pernah bohong atau dusta. Yang kedua ada al-khiyanah. Al-khiyanah yaitu mustahil Rasul itu khianat. Semua yang diamanatkan kepadanya pasti dilaksanakan. Yang ketiga ada al-kitman, yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang ia terima dari Allah pasti ia sampaikan kepada umatnya. Sifat mustahil yang terakhir ada al-baladah. Al-baladah yaitu mustahil Rasul itu bodoh. Meskipun Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis atau ummi, tetapi ia pandai. Setelah mempelajari sifat mustahil bagi Rasul,
Coba lagi nih teman-teman contohkan 4 sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada sifat jaiz. Sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan atau disebut adul basyariyah. Artinya, Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa, seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Berikut tugas Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyampaikan risalah, mengajak kepada yang tauhid, memberi kabar gembira, dan memberi peringatan, menunjukkan jalan yang lurus, mengerjakan kitab dan hikmah, serta sebagai hujjah, meneladani sifat dan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terdapat pada Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Pendapat para ulama tafsir. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yakni mengapa kalian tidak meniru dan mengikuti jejak sifat-sifatnya? Menurut tafsir Jalalain, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan bagi kalian. Dapat dibaca iswatun dan uswatun untuk diikuti dalam hal berperang dan keteguhan serta kesabarannya, yang masing-masing diterapkan pada tempat-tempatnya. Menurut tafsir Munir, suri tauladan dan contoh yang baik untuk ditiru dan dijadikan panutan seperti berani, tegar, dan teguh dalam medan pertempuran, dan dalam menghadapi berbagai kondisi yang sulit dan berat. Adapun hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu diantaranya makin sempurna imannya, menjadikan contoh dalam hidupnya, perilaku sosial yang baik, dan memiliki teladan dalam hidupnya. Baik teman-teman, sepertinya cukup sekian yang dapat dipaparkan dalam pembahasan kali ini. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Jadi kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah meneladani akhlak Rasulullah itu merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada beliau. Akhlak terpuji adalah cara paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Begitulah kira-kira kesimpulan yang dapat disimpulkan dalam pembahasan kali ini. Cukup sekian teman-teman, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.